Kembali bersama kami di Newsroom. Pemirsa, unjuk rasa terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Akibat aksi ini lalu lintas terganggu. Nampak inilah kemacetan yang terjadi akibat unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur hingga Jumat malam. Dan massa masih bertahan. Untuk mengawal aksi ini, petugas keamanan tetap bersiaga di arena unjuk rasa. Langsung saya ajak Anda untuk memantau unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Rahmat Ilyasan di sana. Rahmat, selamat malam. Assalamualaikum, bagaimana kondisi di sana? Silakan. Baik, selamat malam Juno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Juno, saat ini saya berada di kawasan Jalan Basuki Rahmat Surabaya, di mana di sini adalah tepat di depannya Polsek Tegalsari Surabaya. Di mana saat ini polisi masih berjaga-jaga, ada dua baris di depan dekat Tunjungan Plaza dan juga ada di depan Polsek Tegalsari Surabaya. Namun saat ini masih ada di belakang saya ini masih nampak massa masih melakukan unjuk rasa dan juga mereka membakar ban dan juga menyulutkan kembang api. Saat ini meskipun mereka membakar ban, namun suasana sudah kondusif dan juga arus lalu lintas sudah ditutup total. Mulai dari Jalan Raya Keputaran sampai di Jalan Basuki Rahmat sudah dilakukan penutupan total karena masa berkumpul di depan dengan Polsek Tegalsari Surabaya. Nampak di ini saya ketahui bahwasanya di depan saya ini polisi yang berjaga-jaga yang berada di depan Tunjungan Plaza Jawa Timur. Nampak di depan saya ini barier-barier yang ada di Jalan Basuki Rahmat yang memisahkan dua jalur saat ini sudah masih berserakan, belum dibersihkan oleh Dinas Kebersihan Kota Surabaya. Namun di belakang juga masih ada sisa-sisa kebakaran yang ada, sisa-sisa tenda yang dibakar oleh massa. Ya, seperti ini yang di belakang saya ini, mereka ini di belakang di depan saya juga pasukan polisian dari Brimob yang berjaga-jaga di depan Polsek Tegalsari Surabaya di kawasan Jalan Basuki Rahmat. Saat ini mereka masih menunggu bahwasanya massa masih berada di depan Polsek, namun tidak di depan persis, agak jauh sekitar 100 meter dari Polsek Tegalsari Surabaya. Mereka massa juga mengambil tenda yang ada di Polsek Tegalsari dan juga dibakar oleh massa. Seperti ini kondisinya. Namun lalu lintas di sini sudah ditutup total. Semua jalan raya diganggang juga, polisi juga tidak memperbolehkan warga untuk berada di jalan raya Rahmat, disuruh ke belakang, disuruh ke gang yang ada di kawasan Tegalsari Surabaya. Saat ini kondisinya masih seperti ini dan juga diperkirakan menurut pantauan kami yang ada di lapangan, massa juga ada dua tempat, yakni di kawasan Delta Plaza Surabaya, mereka juga ada di sana dan saat ini juga ada di depan Polsek Tegalsari sekitar 100 meter. Demikian, Juno. Kami melihat tadi memang ya kondisinya seperti ini, jalanan ditutup, ada sumber api juga tadi nampak di layar. Anda mungkin kalau bisa memungkinkan, Rahmat, apakah bisa lebih dekat lagi di tempat titik keramaian? Karena walaupun ya saya paham kondisi di sana cukup dinamis, tetap hati-hati, tapi boleh berikan kepada kami visual yang lebih dekat lagi dengan para pengunjuk rasa, namun tetap hati-hati, Rahmat. Ya, seperti ini Juno, bahwasanya ini adalah di depan Polsek Tegalsari sekitar 100 meter dari Polsek ini. Seperti ini kondisinya, polisi sudah berjaga-jaga, namun massa tidak anarkis yang seperti siang tadi. Mereka hanya menyulutkan kembang api dan juga membakar ban yang ada di depan Polsek sekitar 100 meter. Ini nampak personel dari Brimob masih berjaga-jaga sambil menunggu mereka menyalakan kembang api. Seperti ini kondisinya. Ini jalan raya yang ada di Basuki Rahmat juga ditutup, yang ada di Gang Polsek Tegalsari, Jalan Tegalsari juga sudah ditutup oleh pihak kepolisian.
diarahkan, lalu lintas diarahkan ke jalan Diponegoro dan juga berada di Jalan Gedung Sari, Surabaya. Seperti ini sisa-sisa puing kebakaran. Ini tenda yang ada di Polsek Tegalsari dibakar oleh massa dan juga barier nampak rusak dibakar oleh massa juga. Namun secara besar kondusif, tidak ada perlawanan, tidak ada lempar-lempar batu ataupun apa, hanya melempar kembang api aja. Demikian dulu. Baik, walaupun tadi masa masih berkumpul, namun kondisi ini lebih kondusif dibandingkan tadi sore ya Rahmat ya, kurang lebih seperti itu. Baik Rahmat, terima kasih. Oke, tapi satu Rahmat mungkin sebelum kita tutup ini, kalau bicara mengenai bagaimana pengamanan, Anda menyebutkan tadi bahwa kalau kita lihat visual aparat masih berjaga seperti itu ya, dan jalanan ditutup. Untuk masyarakat di sekitar lokasi ini Rahmat, apakah memang sudah dihimbau untuk tidak melintas atau beraktivitas di sini? Karena kalau kita lihat memang cukup sepi seperti itu. Ya betul Juno, masyarakat yang sekitar ini yang ada di Kampung Tegalsari disuruh oleh pihak kepolisian untuk masuk gangnya masing-masing, tidak boleh berada di jalan raya. Disuruh masuk ke gang yang ada di Kampung Tegalsari, dan saat ini suasana sudah kondusif juga. Pihak kepolisian juga masih berjaga-jaga. Ini suasana hening, ini warga juga masih berada di gang, namun mereka tidak ada di jalan raya Tegalsari Surabaya seperti ini. Dan mereka masih tidak diperbolehkan oleh pihak kepolisian untuk keluar dari gang. Mereka disuruh masuk agar tidak, agar massa ini mereka tidak tercampur antara massa dan warga, sehingga difokuskan yang ada di depan Polsek Tegalsari Surabaya. Demikian Juno. Baik Rahmat, lagi-lagi harapan kita bahwa tidak merusak fasilitas umum ya, apalagi sampai nanti menimbulkan eskalasi yang tidak kita inginkan. Tetap jaga jarak aman ya, tetap jaga kesehatan untuk rekan-rekan semua yang berdemo di Surabaya. Terima kasih Rahmat untuk laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan untuk membahas lebih dalam pemirsa terkait aksi di sejumlah daerah, kami sudah terhubung dengan Bapak Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan UNPAD. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, Pak Muradi, Anda tentu menyimak bagaimana perkembangan di berbagai titik, termasuk di Bandung. Tadi juga kami berbincang dengan rekan di Bandung yang memang eskalasi masih ada seperti itu, banyak massa yang masih bertahan. Dari pengalaman dan pengamatan Anda sejauh ini, Anda di Bandung, seperti apa kondisi di sana? Ya, yang pertama saya kira memang ini kan eskalatif ya. Ini kan jangan lupa bahwa hari ini era sekarang ya, eranya digital, apalagi kemudian mereka terhubung line dengan ojol ya. Ini semua ojol mereka ada WhatsApp grup, ada kemudian mereka juga punya asosiasi dan sebagainya. Jadi memang ini masif, dan memang tidak hanya mahasiswa dan atau misalnya masyarakat, tapi juga memang kalau di Bandung ya itu kan diinisiasi oleh teman-teman ojol ya. Itu paling pertama itu. Yang kedua, ini juga saya kira ada satu penjelasan daripada Propam tadi, ada komanya sebenarnya. Karena kalau misalnya terbukti melanggar etik, kita akan proses secara pidana. Itu yang kemudian ditunggu oleh publik sebenarnya. Kalau itu dimunculkan, saya kira teman-teman ojol dan teman-teman publik ya akan mulai reda sedikit ya. Nah, yang situasi itu yang saya kira tidak kelihatan. Jadi seolah-olah beredar juga bahwa ini cuma pelanggaran etik, padahal warga ada korban meninggal dan sebagainya. Walaupun saya paham bahwa ketika ada pelanggaran etik itu adalah tahap berikutnya, ketika dia ada ranah pidananya, dia akan diproses secara ranah pidana dengan pasal-pasal yang memang terkait dengan itu. Misalnya ada kelalaian mengakibatkan misalnya meninggal dunia dan seterusnya. Nah yang ketiga, Mas, saya kira juga penting buat kita. Ini kan dinamika yang saya kira perlu dipisahkan. Ini kan ada nyambur-nyambur nih. Ada yang kemudian karena alasan tersinggung dengan pernyataan dari sejumlah oknum anggota DPR ya. Yang kedua misalnya berkaitan dengan misalnya soal kebijakan pemerintah. Tunjangan. Ketiga misalnya dan ada juga orang yang kemudian memang ingin terlibat dalam dinamika tanda kutip ya ricuh kan gitu. Di Bandung misalnya saya ambil salah satu yang kemudian muncul, ada misalnya ada kelompok-kelompok anarko yang memang juga di Jakarta kemarin ada juga yang juga ikut di dalamnya. Nah ini saya kira perlu dipisahkan. Saya kira tadi di Surabaya juga sudah mulai membagi ya. Saya kira penting juga dilakukan. Nah, di Bandung sudah dilakukan, tapi
Karena memang kan salah satu basis ya, memang pada akhirnya perlu pendekatannya agak berbeda gitu. Nah yang terakhir saya kira juga penting buat kita penegasan soal komitmen pemerintah untuk misalnya melakukan langkah-langkah sifatnya preventif. Ini kan sudah lagi preventif. Preventifnya apa misalnya? Pertama, yang paling benar konsolidasi di internal Polri sendiri. Saya melihatnya misalnya kan polisi udah ratusan mungkin ribuan kali ya melakukan penanganan unjuk rasa. Saya terlihat tidak terlalu sinergis atau sistematis yang memang seperti biasanya. Ini saya kira saya khawatir itu juga jadi psikologis di internal teman-teman polisi. Itu yang penting pimpinan Polri untuk kemudian mengangkat semangat moral dan sebagainya. Yang kedua, dalam situasi seperti hari ini itu pimpinan yang harus ada di lapangan, Mas. Ini yang saya kira juga penting, pimpinan di lapangan itu artinya dia menyemangati supaya kemudian yang dilakukan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan semata-mata untuk kepentingan institusi. Kan yang muncul kalau kita dibaca di media sosial kan soalnya hanya urusan antara polisi dengan ojol gitu, atau polisi dengan publik gitu. Enggak, polisi itu instrumen negara. Undang-Undang 2002 pasal 2, pasal 3, pasal 5 itu menegaskan soal itu. Nah yang terakhir saya kira penting juga untuk dilakukan itu kemudian melibatkan teman-teman kepala daerah untuk daerah ya, bersama-sama muspida ya, kalau istilahnya muspida, sama-sama kemudian menghimbau publik supaya kemudian jauh lebih terukur struktur dan kemudian dulu diarahkan supaya tidak terjadi eskalasi yang merugikan kita semua begitu, Pak Vino. Karena kita tahu bahwa tadi suara masyarakat, aspirasi perlu kita dengar, tapi lagi-lagi kita harus waspada dari provokator ya, hal-hal yang sifatnya merusak apalagi fasilitas umum. Mungkin satu Pak Muradi, ketika kita bicara respon ya, banyak pihak yang sudah mengeluarkan tadi permintaan maaf dan merespon apapun yang terjadi saat ini dan tadi malam. Tentunya ini jadi satu jawaban, karena kita lihat beberapa hari terakhir kan cukup diam dan tidak ada respon dari baik itu DPR maupun pihak-pihak terkait. Anda melihat yang kita dapat hari ini, apakah itu juga satu langkah yang baik untuk meredam tadi amarah dan kekecewaan yang kita punya? Tapi tadi saya bilang ada komanya tadi, termasuk yang disampaikan oleh Pak Presiden. Saya kira Pak Presiden kemarin kalau tadi ditegaskan bahwa posisi yang penting pemerintah negara itu menjamin misalnya keselamatan masyarakat dan segala macam, itu ditegaskan saya kira berbeda. Karena di lapangan itu justru yang muncul adalah seolah-olah ya udah ini masalah polisi nih, bukan masalah kita tok gitu. Ini masalah semata-mata antara polisi dengan ojol. Saya sih berharap sebenarnya kemudian ini adalah problem bangsa yang memang bisa saja teman-teman di polisi itu punya problem ya secara teknis ya di lapangan tadi yang 7 orang itu. Tapi bahwa kemudian ini masalahnya bukan cuma di polisi, bahwa polisi sebagai katalisator saja, tapi di level yang lain misalnya soal kebijakan dan sebagainya harus kemudian sinergi A sampai Z, Mas. Itu yang saya kira penting buat dilakukan, karena keberadaan dari teman-teman polisi kan dia alat negara ya, alat negara yang kemudian memberikan stimulasi untuk kepentingan keselamatan bangsa dan negara, terutama misalnya berkaitan soal Harkam Timas, Kamdagri dan seterusnya gitu. Nah di situ yang saya kira nggak boleh kemudian soal dilokalisir hanya masalah polisi dengan publik, tapi juga ini adalah masalah negara, masalah pemerintah. Makanya koma tadi perlu ditegaskan bahwa memang Pak Prabowo misalnya untuk bisa memastikan bahwa beliau mengajak bukan cuma di ini ya, tapi juga kalau kemudian kita berkaca misalnya dulu ini saya membandingkan sedikit ya dengan Pak Jokowi, kan beliau ada di lapangan ketika kemudian terjadi seperti ini, walaupun memang dengan pendampingan yang luar biasa. Hal yang sama juga oleh teman-teman di kepolisian gitu. Saya melihatnya memang sebatas pada level kombes ke bawah, padahal kita berharap misalnya upaya untuk menarik dan mengkondisikan situasi ini bisa lebih komprehensif dengan melibatkan semua unsur yang ada. Jadi tidak berkaca hanya head to head antara publik dengan polisi, tapi ini adalah antara negara dalam konteks pemerintah ya dengan publik, supaya kemudian ada terjadi sinyalemen yang cukup bisa memberikan hal yang positif. Karena saya kira ini nggak berdiri sendiri kok, ada banyak hal yang kemudian terlibat, dan ketika kemudian ini hanya dilokalisir hanya untuk hanya polisi dengan publik, saya kira malah justru kemudian akan menjadi ancaman serius buat kita semua, terutama misalnya menyangkut soal keamanan ketertiban jauh lebih luas gitu, Mas Juno. Oke. Tapi satu mungkin, Mas, ketika kita bicara komunikasi publik ya, ini jadi PR besar untuk banyak pihak, karena banyak masa ya masyarakat kita
ke trigger seperti itu ya, dengan cara komunikasi dan respon dari oknum-oknum yang kadang memang luar biasa, akhirnya membuat emosi masyarakat begitu tinggi seperti saat ini. Ya, karena memang situasinya tidak baik-baik saja ya. Katakanlah misalnya ya kita berdebat soal misalnya pertumbuhan ekonomi. Saya dengan teman-teman di kolega saya di luar itu kan mereka selalu menanya, "Are you sure?" Dia selalu menanyakan, betul tidak misalnya Indonesia 5,2%, karena memang yang dia tangkap misalnya jauh di bawah itu, atau misalnya kemudian data MBG misalnya. Ini soal beberapa kebijakan yang dianggap punya masalah, termasuk misalnya kemarin ada 140-an kebijakan itu kan. Di tengah situasi seperti ini saya kira memang perlu kita nahan diri juga. Artinya memang bukan yang diminta publik juga, tapi juga bagaimana kemudian elit politik ya, di mana misalnya DPR, elit dan sebagainya, atau pemerintah sebagainya bisa sama-sama duduk lebih menahan diri untuk bersikap tanda kutip yang menantang apa yang menjadi keresahan publik. Sejauh ini itu yang kemudian terjadi, misalnya orang kemudian mengeluh soal beras nggak ada, tapi publik kok secara normatif terjadi malah kemudian dianggap tidak bisa memahami itu sebagai satu yang lebih Pak Muradi, terima kasih ya. Empati itu penting sekali ya, apalagi dengan kondisi saat ini. Semoga ini pelajaran berharga untuk banyak pihak. Terima kasih banyak Pak Muradi atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Kami akan kembali memantau unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah. Usai jeda berikut pemirsa, tetap bersama kami di iNewsroom.